الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'dha ibadihi bi suluki tariqil muqarrabin wa nawwarahu bil imani wal yaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-maqalatul 'ashirah 'anil Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala annahu qala maktubun fit Taurah khamsatu ahrufin ay jumalin al-akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau As-Salam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kemudian kita berniat iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sengajaku iktikaf, niat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah Ta'ala, atau aku niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Al-maqalatul 'ashirah dari Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau berkata, tertulis di kitab Taurat ada 5 huruf atau 5 kalimat yang ada di Taurat. Yang pertama, wa innas salamata min afatil lisan fil uzlah. Wa innas salamata min afatil lisan fil uzlah. Yang pertama adalah sesungguhnya keselamatan itu keselamatan dari penyakit lidah yang macam-macam, pandiran yang kosong macam-macam itu. Supaya selamat, lidah kita selamat berbuat dosa fil uzlah, di dalam uzlah. Uzlah itu al khuruju an mukhalatil khalqi bil inqita'i. Makasih. Jadi uzlah itu keluar dari tidak bercampur dengan orang secara mutlak, kada bergaul dengan orang, menyembunyikan diri. Nah, kalau hendak menghindarkan selamat lidah kita. Kalau banyak bergaul ada aja tuh terpandir. Kada kita yang berpandir, orang yang kita mendengar. Nah, jadi artinya kayak ini, jangan rancak keluar rumah. Kalau rancak di luar rumah, maka kita kada senang lagi di rumah kita seorang. Nah, kalau sudah rancak di luar rumah, ia nyambati orang terus. Kada menyambati orang, kita mendengar, karena antara yang menggibah, yang berbicara dengan yang mendengar sama itu, karena pajar sama, maka yang berpandir kita mendengar aja. Amun kada ada ikam mendengari siapa pandiran siapanya. Jadi kita bersyarikan ujar Nabi, dosanya sama-sama. Jadi kayak apa caranya? Jangan mengiyakan, dia maja kita jangan mengiyakan. Kalau mengiyakan dasar bujur itu sudah. Nah, maka saya pesankan kepada jamaah, anak ulun kah, siapakah
Anak guru Jamal ya kada nyaman, biar anak guru kah padahi terus terang. Kita berdosa nyambati orang, yang lain aja yuk, kita berkesahan yang lain aja daripada biar aja itu yang hak disampaikan, daripada kita dibakar karena di neraka, dipikuli orang di kuburan, lebih baik terus terang. Artinya ini untuk keselamatan bersama. Nah, jadi apa tulisan fil uzlah wa innas salamata fil uzlah. Sesungguhnya keselamatan itu dari penyakit lidah. Penyakit lidah ini kan omong kosong, menyambati orang, tidak berzikir, tidak berselawat, tidak beristighfar. Kenapa? Begaul, sempatlah kalau dengan orang terus, sempatlah bebacaan, dikawal terus, kada pernah beruzlah. Nah, beruzlah ini memisahkan diri daripada manusia. Bergaul, jangan rancak bergaul. Kapan lagi porsi untuk Allah Ta'ala nih, untuk menghadap Allah Ta'ala, haur-haur bergaul aja terus. Nah, maka apalagi kalau perempuan, saya tidak melihat ke perempuan ini aja, apalagi perempuan itu memang seyogyanya jangan keluar rumah kecuali dalam kondisi hajat. Makanya anak-anak kita yang umur sudah mulai maurak bulu nangka kayak ini nih, umuran bebinian kayak ini, nah itu sadang sudah di rumah akan, bukan dipingit, diaturkan keluar rumahnya, jangan sebebas-bebasnya. Ini macam-macam tuh begaul di luar itu, ma'anu ini pergaulan yang kada beres. Nah, jadi keselamatan, innas salamata fil uzlah, keselamatan itu menyendiri. Jadi bebinian, bahkan perempuan itu sebenarnya tempatnya yang paling afdol sholat itu di rumahnya, baik yang wajib apalagi yang sunat di rumahnya. Cuma ulama lagi ada memadahkan kalau ada perempuan wanita ingin ikut berjamaah ke masjid selama perjalanan menuju masjid itu aman, maka jangan dilarang. Kesian juga anak juga. Maka ulama pendapat jangan dilarang. Ulama kada anu juga tuh, artinya kada mentok di situ tuh, kada karas. Artinya silahkan kalau aman. Nah, kalau hanya kisah yang kada ngolor ngidul, yang kada jadi pahala, lebih baik ente di rumah, kawat terang batin, baca selawat, mendoakan laki di rumah. Kada usah tapi banyak berjalanan. Bebinian lelakian spesial. Kalau lelakian di rumah terus terbalik, karena kata Sayyidina Ali, ada yang baik untuk laki-laki, tidak baik untuk perempuan. Ada yang baik untuk perempuan, tidak baik untuk laki-laki. Satu, yang baik untuk laki-laki, tidak baik untuk perempuan adalah apa? Berani. Dengan dia berani, ya kan, baik itu. Perempuan kada baik kalau berani benar. Inya rancak keluar rumah. Kalau wani, kalau inya penakut kan di rumah aja berdiam. Itu bagus beraninya tadi. Yang kedua, ada yang baik bagi perempuan, tidak baik untuk laki-laki. Hemat. Hemat itu kan menyerempet kepada pelit. Pelit. Babinian bagus kalau pelit. Pelit tanda kutip lah, bukan pelit sakakar kikir itu. Hemat. Kalau lelaki hemat, sangsara bini. Jadi itu baik bagi perempuan hemat, kada baik bagi laki-laki. Dan itu sifat babinian. Boleh silahkan survei membuktikan dari sekian persen, walaupun belum ada penelitian, dari sekian banyak babinian, kalau kita ada bisi duit 1M, duit kita yang 1M itu duit kita dan sekaligus duit bini kita. Tapi kalau sudah 1M itu berpindah tangan ke bini kita 500 juta, yang 500 juta itu ampun bini kita sudah, yang setengah 500 juta dengan kita itu ampun kita dan ampun bini kita. Kalau habis duit di wadah kita 500 juta, maka ada pembelanjaan ini, habis duit kita, nukar itu, anu rumah apa segala, habis duit kita, bini kita masih ada duitnya setengah M,
Maka kalau hendak mengambil duit dengan bini itu duitnya, maka kita mesti berhutang lawannya. Muha benar pada duit kita jual asalnya. Nah itu. Pada duit kita berhutang ndak nukar rokok. Pengalaman jat. Kada itu semua orang kok, semua orang. Makanya jangan pelit. Jadi wajar pelit dengan bini. Jadi kalau ada orang mengatakan Haji Jamal kada mau ongkosi bini, saya terus terangkan karena banyak bini kan. Haji Jamal kada menapakai bini, mana orangnya sini mau hanya hadapakan. Mana ada masa kita memadahi orang supaya perhatikan istri ongkosnya, kita kada mau ongkosi bini. Karamput banar bini kita lamak-lamak berataan. Di mana siapa yang beri duit muha banar nyamannya. Kada siti menyambati kita itu kada apa-apa, bebas. Karena kita perlu pembelaan, membela diri. Kalau hanya nyambati silahkan kada apa-apa dan kada berdosa nyambati kita. Cuma Allah Ta'ala urusannya. Kalau sampai sempian merendah-rendahkan saya, kada jadi masalah. Cuma kalau gara-gara itu orang ampihan belajar, gara-gara itu guru Jamal tuh kada kau dijadikan contoh, bininya banyak kada mengurusi ayah orang kada belajar. Ente berdosa, urusannya Allah Ta'ala, itu berurusan dengan Allah Ta'ala, bukan apa-apa Bang. Aduh, jangan-jangan itu guru itu bininya banyak, aduh macam-macam itu bininya banyak, bininya 2 itu, padahal itu fitnah, bujur 3. Jadi bininya banyak apa? Kada kada beres, jangan mengira-ngira. Nah itu kejadian rancak keluar rumah. Dikira-kiranya kita disambatinya itu, sambatinya ini. Ulun asal jangan sampai ke telinga ulun. Kalau sampai ke telinga ulun tetap ulun jawab, dan tapinya kada berdosa, tetap ulun jawab untuk membela diri. Siapa yang nyambati si Anu? Oh, sampaikan dengan si Anu itu. Inya mengkritisi aku begini lagi. Pertama, waktu aku kawin, tanya di masjid nih, adakah aku minta duit dengan bubuh nikam? Atau para jamaah, berhubung saya mau nambah bini, mohon kumpul 100.000 satu orang. Ini amplopnya kenung. Mana ada? Atau minta awan Haji Dayat hendak kawin lagi, mana ada? Haji Kintul mana ada? Tidak ada. Itu satu. Yang kedua, kada minta, berarti kada mengalihkan ikam. Kenapa ikam pusing? Antik juga. Yang kedua, aku sudah nikah. Waktu aku kumpul dengan biniku, untuk laki-laki nih, menyambati aku, adakah aku minjam peler ikam? Pelerku juga kalau pakai. Yang ketiga, yang uyuh kan aku juga. Yang ribut aku juga yang menanggungnya. Ya kalau yang mau ongkosi aku juga. Kenapa ikam repot? Dan Allah Ta'ala menyuruh, fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ikam pilih 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau ikam pengincit 1 aja. Oleh karena itu, Hidayat yang semalam. Oleh karena itu, ujar bahasa Inggris, kalau istri 2 itu a man. Kalau istri 3 showman. Kalau istri 4 superman. Kalau istri 1 cemen. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kejadian banyak keluar rumah nyambati orang. Jadi kita jaga salamatul lisan tadi, keselamatan lidah kita itu dari penyakit menyambati orang. Keterangan ulun yang kasawin itu jangan diambil nih, yang ini. Nah kita kembali fokus ke sini. Jadi keselamatan lisan kita. Jadi begaul itu lidah ini Pang. Lidah ini yang membahayakan, yang bisa menghancurkan ibadah kita puluhan tahun gara-gara begaul, menyambati orang, hari-hari habis. Maka ibadahnya yang top-top lagi, yang VIP, yang luar biasa, yang perfect, habis dengan menyambati orang. Gara-gara apa? Rancak begaul. Kada dilarang begaul sama orang kita kan. Cuma yang kira-kira jangan sampai teman yang tempat bergaul tuh hanya kejelekan orang aja dibuka. Makanya sering ketika mau menyaksikan mayit itu mati, baik mayit, asyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair, saksikan mayit ini termasuk orang baik, tuh Nabi menyuruh itu supaya memberikan pelajaran kepada kita, supaya mulut kita ini sampai jenazah itu aja nah
Kita tahu ada jeleknya, ada jahatnya, tapi tetap Nabi nyuruh menyebut baik orang, sisi baiknya aja. Maka kita jahit rapat-rapat mulut kita supaya jangan mengumbar kesalahan orang lain sementara kesalahan kita banyak. Kita jahit, membiasakan yang baiknya aja supaya kita ini kalau yang baiknya aja menyebut, berarti kita berusaha mengubah energi yang ada di sekitar yang jahat itu, mengubah yang jahat jadi baik. Kalau kita rancak menyambati orang, maka kita akan mengubah yang baik jadi jahat. Karena ujar Nabi, kau tidak dimatikan sebelum sama dengan orang yang engkau jelekkan itu. Berarti bibit-bibit untuk berbuat jahat walaupun kita belum melakukan karena merasa kita baik, lalu menjelek-jelekan orang, berarti bibit itu akan ada, dan lama-kelamaan kita akan sama seperti orang itu, bahkan bisa lebih jahat daripada orang yang kita jahatkan itu. Oleh karena itu kita tutup ya jalan-jalan untuk merusak amal ibadah kita melalui mulut tadi. Nah, jadi innas salamata fil uzlah, sesungguhnya keselamatan itu uzlah. Apa itu uzlah? Keluar dari bergaul, memutuskan pergaulan dengan orang secara mutlak, secara mantap, bukan memutus silaturahim. Kada undangan didatangi ya. Kawal, oh di sini berkumpulan jangan, ayo kita datangi selama berkumpulannya baik-baik aja. Kalau biasanya kalau berkumpulan di situ pasti nyambati orang, nah kada usah didatangi. Apakah alasannya? Tapi kalau anteng-anteng aja, aman-aman aja berkumpulan bermakanan, kenapa kada dapat pahala silaturahim, dapat pahala silaturahmi. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, fal yasil rahimahu, sambung tali silaturahimnya. Nah, kenapa kada? Tapi kalau silaturahimnya kira-kira banyak dosanya daripada silaturahimnya, nah kada usah didatangi. Itu satu. Yang kedua, wa innal hurmata fi rafdis syahawat, sesungguhnya keagungan, kebesaran, kehormatan itu fi rafdis syahawat fi tarkiha. Kehormatan, keagungan itu di dalam meninggalkan hawa nafsu, syahwat, hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Itu Quran madahakan. Sesungguhnya adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, takut kepada Tuhannya, dan dia menahan dirinya daripada memperturutkan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga akan jadi tempat dia. Kan? Artinya memang ngalih melawan hawa nafsu, tapi ujung-ujungnya surga. Surga itu ketenangan. Kita tenang hidup di dunia ini, surga sudah. Kadang memperturutkan hawa nafsu tadi, mata kita jaga, butuh kita jaga dari berbuat zina. Selamat tuh yang sudah telanjur, minta ampun. Tapi minta ampun tadi ini kata-kata bertobat, artinya Allah Ta'ala nyaman aja mengampuni kita. Itu bukan pernyataan agar kita mudah melakukan, membuka jalan peluang untuk sekehendak berbuat maksiat. Kada. Ini hanya membicarakan tentang kebesaran rahmat Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, keluasan ampunan Allah Ta'ala terhadap orang yang berbuat dosa. Bukan Allah Ta'ala mentang-mentang Allah Ta'ala maha pengampun lalu kita sekehendak berbuat, kalau pina keterusan kada sempat minta ampun. Nah, jadi innal hurmata fi rabdis syahawat. Yang kedua itu, sesungguhnya kehormatan, kemuliaan, kebesaran, keagungan, orang itu dianggap agung, dimuliakan orang karena dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu yang kecil-kecil aja dulu, yang kecil-kecil.
Kalau yang besar tuh nyata sudah dosa. Yang kecil-kecil aja. Ini orang bagi tapeh lah. Kawal kita berlima, kita tahu tapi yang diantara 5 itu yang paling baik. Di situ kita melatih hawa nafsu kita. Ulun ulanglah. Ini contoh yang sederhana aja. Ujar yang tukang bagi tapeh, nah ini guru, ini tapeh 5 lembar, pian aja bagi di sana. Kita tahu ahli di tapeh itu yang mana yang paling baik, warnanya bagus, yang lain jauh. Nah, sidin kau ambil yang paling baik. Di situ sidin latih sudah. Nah ini bubuhan ikam ambil, pilih ikam pilih. Pura-pura hatinya melirik pang yang di situ. Diambil bubuhannya nah. Bubuhannya mengambil yang ba-4, iya tinggal yang sesuai dengan pilihan sidin. Iya tetap sidin kada mau kalau pina orang itu memilihkan gasan aku yang baik nih. Nah ini siapa yang hendak, kalau hendak warna ini, siapa yang hendak warna ini, nah ini paling bagus nih. Kada pian aja ya kada, kalau ikam hendak ayo ja aku ikhlas, aku sembarang aja banyak aja tapi di rumah. Nah kayak itu hanyar inya ambil ini kada langsung pilihnya. Ini orangnya berlima langsung nya ambil yang paling baik. Kan ba-4 orangnya, inya ambil 2, sudah yang baik ambilnya 2, 3 ambil yang lain bapilih tanpa komunikasi. Orang bapadah dulu kayak itu caranya menahan hawa nafsu. Ini 5 lah, ada lebihan 1. Siapa nek? Ambil salah satu buah ikam siapa? Terserah ikam atur bertiga. Atau kita unjuk dengan kawal yang belum biarnya kada umpat begawe. Kayak itu caranya, kada langsung borong kayak itu. Apalagi mahurupi. Amplop yang 700.000 gasan kawalnya yang 500.000 gasan inya ya, yang 700 diambilnya, kawalnya diunjuknya yang 500, padahal itu haram nyata tuh nyuntan. Wah itu kada kawa, kada terhormat hidup. Memang banyak duitnya tapi kada terhormat, menderita hidup kayak itu. Untung yang diunjuk itu pas kada paham juga di duit. Nah ini ada amplop 2 yang 700.000 gasan pian, yang 500.000 yang setengah juta gasan ulun. Nah pian ambil yang 700.000, ulun yang setengah juta. Kada jada kalau yang di anu tuh bungul nih jadinya, anak nipu aku. 700.000 kamu unjuk aku, ikam setengah juta lah, banyak setengah juta daripada 700.000 ya bungul. Aduh. Kionya anaknya. Ujar anaknya dasar menipu ini, ujar anaknya. Coba ujarnya, mana ganal 700.000 dengan 500 setengah juta. Ujar anaknya banyak setengah juta, ujarnya ada jutanya ya kalau. Ada jutanya. Memang juta banyak ya kalau. Nah itu salah satu menahan hawa nafsu tadi. Kalau sudah kayak itu kawa diatasi, yang lain-lain sudah kita bisa mano. Namun yang kecil-kecil itu ya kada kawa, apalagi yang ganal itu. Jadi kehormatan, keagungan itu di dalam meninggalkan syahwat. 2 sudah. Kemudian wa innat tamattu'a fi ayyamit tawilah. Sesungguhnya bernikmat-nikmat itu yang nyaman sepanjang umur, nyaman terus kada ada susahnya ya, panjang, sempurna manfaat didapatkan, sempurna kenyamanan sepanjang umur. Itu sesungguhnya itu di dalam waktu, di hari yang panjang itu hanya di akhirat, fil akhirah fil jannah, di dalam surga aja. Kada ada di dunia ini. Di dunia ini berjuang, hendak jadi orang alim, belajar dulu, itu ikhtiar. Orang garing hendak sehat, bawa obat, tapi bukan obat menyembuhkan ya kalau tuh. Hendak jadi orang alim, belajar.
Tapi bukan belajar mengalimakan, tetap Allah Ta'ala mengalimakan. Itu yang harus. Jadi dokter perlu tahu supaya jangan sombong. Orang alim perlu tahu ikam alim bukan karena ikam pintar, tapi Allah Ta'ala yang mengalimakan ikam. Ikam dokter bisa mengobati orang, bukan ikam yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Ikam cuma diberi ilmu untuk mengetahui penyakit-penyakit itu. Yang menyembuhkan Allah. Mana dalilnya? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku garing, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Nah, jadi hidup yang panjang dalam kenikmatan itu hanya di akhirat, hanya ada di dalam surga. Nah, kayak apa supaya kita berkepanjangan kayak di dalam surga? Di dunia ini jangan pisahi Rasulullah, jangan pisahi Allah. Takut kepada Allah, nyaman tuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman sungguh benar-benar tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan zikir mengingat Allah itu benar-benar menenangkan hati kita. Kalau orang tenang hatinya, sama di dalam surga. Biar duit banyak tapi kacau pikiran, stres, sama ada bisi duit. Walaupun kita tahu biar kayak apa, nyaman banyak duit daripada kada, itu kan sudah jelas itu. Duit kada dibawa mati, tapi setengah mati kalau kada berisi duit. Tapi duit bukan satu-satunya jalur untuk bahagia. Jalan bahagia tadi banyak mengingat kepada Allah. Jadi kalau hendak hidup panjang, nikmat selamanya itu fi ayyamin tawilah, di hari-hari yang panjang itu hanya di dalam surga. Jadi kalau ada, saya sering menggambarkan, ada orang dilahirkan dari keluarga abahnya orang soleh, mamanya soleh, lahirnya sehat, anak itu cerdas, masuk TK ranking, masuk SD ranking, sehat terus, inya baik terus, sampai SMP ranking lagi, SMA ranking, kada pernah garing, kuliah, cum laude 3,5 tahun, lulus S1, S2-nya ke Amerika, lulus lagi di Amerika, dia diam, kada pernah maksiat, inya baik terus, lulus dari Amerika, ambil S3-nya di Amerika, jurusan bisnis. Orang jurusan bisnis umum, sembahyang ibadahnya bulik, begitu bulik, bekerja sebentar diangkat jadi manajer, akhirnya memiliki perusahaan hanya beberapa tahun, naik terus, anunya kada pernah turun, kada pernah garing, imbah kawin, dapat bini cantik, keturunan orang baik-baik, penyembahyang lagi bininya, sudah tua nyaman, punya anak lagi soleh-soleh orang itu. Nah, adakah orang hidup kayak itu di dunia? Mana ada? Yang ada Firaun aja yang kada pernah garing, kada pernah karena masalah. Firaun. Jadi mau hendak nyaman terus. Nah itu. Atau yang hendak nyaman terus, apa yang hendak nyaman terus? Ini ujar kepala ini, aku kada mau berpikir. Ujar kepala lintuhut, aku kada mau uyuh. Ujar kepala itu, aku kada mau berpikir, aku kada mau uyuh, aku hendak nyamannya aja. Nah itu, mau hendak nyaman terus ya kepala itu. Makanya kepala yang di sini kan banyak ubannya karena banyak berpikir. Kalau yang di situ rambutnya kada beruban. Kalau sampai beruban bungul. Kenapa? Orang disuruh hiburan ini empat juga berpikir. Yang berpikirnya cukup yang di atasnya aja. Astagfirullahaladzim. Kita kembali lagi sini. Allahu Akbar. Jadi kalau hendak nyaman belawasan di akhirat, artinya perlu kita persiapkan sangu di akhirat. Apa sangu yang paling baik di akhirat? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquniya ulil albab. Hai orang-orang beriman beratan yang berisi akal nih, takutlah kalian kepada akal-akal pang. Ikam mati kenapa? Karena bawa takwa.
Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk kubur kada ada sangu sama orang hendak ke laut kada bekapal. Tinggalam ikam. Kalau tinggalam bulat di dalam kubur, siapa yang menolongnya? Untung ada bisi anak, bisi cucu, bisi teman yang mendoakan, bisi saudara-saudara kita. Untung ada jahatib naik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum amwat. Yang hidup, yang mati, ampuni berataan. Untung ada hatib. Coba tidak yang dikuburan yang dikuburkan kayak kucing mati itu yang kada boleh bertahlil, kada boleh bayasin, kada boleh apa. Untung ada hatib, untung ada sembahyang jenazah, untung ada khususan ya Allah. Malaza ira wala dzakiralah. Ya Allah, bacaan kami yasin tahlil yang baik-baiknya kami sampaikan kepada orang yang tidak pernah disebut keluarganya, yang kada pernah diziarahi, kami bari juaan. Ya kalau tuh yang kada mau bertahlil, ya itu kami kirim ya kan. Dipercaya aja aku kada sampai, ayo mati kam sini aku ngirimi, yakin sampai. Jadi hari panjang yang nikmat itu hanya di dalam surga. Kemudian 4 sudah itu. Wa innas sabra fi ayyamin qalilah. Sesungguhnya kesabaran itu pada hari-hari yang singkat saja. Tadi kan kenikmatan yang panjang ada di akhirat, yaitu di surga. Sesungguhnya kesabaran itu di hari-hari yang sangat singkat. Ini kalau kita hidup di dunia ini dibanding akhirat hanya berapa menit? Kada sampai 10 menit dihitung dibanding di akhirat. Atau kita gambarkan seperti air laut, itu kita celupkan jarum di air laut, kemudian kita angkat jarum itu, ada air di ujung jarum itu kehidupan kita di dunia. Kehidupan akhirat itu adalah laut itu. Nah, kita bersabar sedikit di dunia ini, menahan hawa nafsu, ya sama-sama ya, menahan hawa nafsu, beribadah. Jadi sulitnya beribadah, sulitnya melawan hawa nafsu, sulitnya menanggung ujian musibah kehilangan anak, kehilangan harta. Ulun siap-siap menyambat ini, takutan kalau hanya pandir mudahan diberi kuat. Jangan minta, tapi musibah kekurangan makanan, dibunguli orang, harta habis, ya, disariki bini, itu termasuk juga tuh. Sandal minimal, sandal gapit, pagat itu minimal, itu musibah. Tahaninya kada berubah. Apalagi bisi mobil mewah, duitnya berpuluh miliar, diserempet orang, kada anunya. Biasa aja supirnya maka hendak menampar, jangan nak ikam salah nakai itu aja. Ikam salah nakai ini. Ikam kawakang ganti ini dilihati karena kan kada sudah ikam tulak aja sudah, ayo sudah kada apa-apa. Kenapa Pak jar itu puluhan juta loh, duit sidin bermiliar, kada pelit, biar aja. Itu aturnya ganti, kada apa-apa. Ini musibahnya ridho, kada minta pang siapa minta. Sudah terlanjur. Ini biar kita bawa, kita ada juga bersedekah menyenangkan inya, selamat inya kasihan tuh orang susah. Nah ini ada juga servis dapat gawian. Jadi banyak hikmahnya di sini. Orang servis ada dapat gawian, kita dapat pahala sabar. As-sabru innas sabra fi ayyamin qalilah. Sabar itu pada waktu-waktu yang sedikit. Apalagi duit berpuluh miliar, beratus miliar, pelitnya setengah mati. Orang pelit ini apapun kada maunya, apapun dampak, yang penting dia bisa mempertahankan pelitnya biar mati pun inya kada dilawaninya. Ya, ujar orang ini kisah, tapi kisah ujar ini orang bisi anak hendak benar naik pesawat, sugih benar orang ini, sugih bermiliaran, hendak naik pesawat. Bapak ujarnya naik pesawat gratis, ujar pilot gratis, karena kita manuver ini pesawat gratis. Kalau sempian naik pesawatnya kada bukaan aja anunya. Kalau sempian diam ndak ngomong macam-macam gratis. Tapi kalau sampai ngomong, sempian
bayar jarnya. Sudah anaknya dibawa, anaknya anak mana anak pas bawa pesawat manuver pesawat turun kada berdiam aja nya. Sudah turun gratis. Kada bayar. Bahkan dapat hadiah kan karena kau berdiam. Terus pilot batakon, "Mana anak sempian jar?" Anak sempian, maka sempian, "Mana anak pian?" Jar, jatuh jar tadi. Kenapa kada ditangkap? Kalau saya ngomong hilang gratisnya tuh, demi saking pelitnya. Ini orang pelit tuh, gambaran pelit tuh. Saking pelitnya itu. Saking pelitnya tuh. Ada lah orang kayak itu. Adakah orang kayak itu? Ada, bukan kada ada. Ini ulun bukan omong kosong loh. Ada yang lebih fatal daripada itu. Ulun itu kayak itu, kalau ada yang lebih fatal daripada itu. Ulun ulangilah, ada yang lebih fatal daripada itu. Pian menemui, aku menemui. Kada ulun sambat benar ada menemukan. Ala masyaki ada il awamir. Nah ininya atas sulitnya menunaikan perintah Allah dan sulitnya menjauhi larangan-larangan Allah. Itu waktunya sedikit aja di dunia, setumat aja dilawani hawa nafsu. Tapi sulit sabar tadi akan berakhir dengan manis. As-sabru kasibri. As-sabru kasibri. Sabar itu seperti jedam, pahit benar, sakit benar. Wa akhiru ahla minal asal. Akhirnya lebih nyaman daripada madu. Nah, itu lebih nyaman daripada madu. Makanya bebinian itu pahit benar di madu. Kalau ikam sabar itu lebih nyaman daripada madu. Nyamanai muha ikam jar. Madu silaki, aku bini tetapai racun bangsa tay jar. No, bangsa taynya sarik sidin. Jadi itu hanya. Jadi kita banyak-banyak kayak ingat-ingat di akhirat. Banyak ingat akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ulun nasihatkan untuk pian beratan dan khususnya untuk ulun, banyak-banyak ingat akhirat. Kalau sudah 50 tahun ke atas kadusa lagi mikir akan dunia. Dunia tetap dicari, tapi jangan dipikirkan. Diandak dunia itu di tangan. Andak dunia di tangan. Sampai kapan kita hendak kembali kepada Allah? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum bidzikrillah. Bila lagi orang beriman nih hatinya tenang menghadap Allah Ta'ala. Orang tuh madu bakalahi, nah kasih itu pulang. Madu bakalahi itu karena masih ada bibit dunia. Orang bading sanakan bahantaman tuh karena masih ada dunia. Orang di TPR bahantam itu, ustadz saling menyebut karena sama-sama, walaupunnya ada di masjid, kalau ada dunia di hatinya itu bakalahi itu. Karena ada dunia. Akhirat diandak di hati, insya Allah selamat tuh, akan timbul bibit-bibit ikhlas di situ. Asalnya di akhirat, walalakhiratu khairul laka minalula. Akhirat itu lebih bagus bagi engkau daripada di dunia ini. Akhirat, hati akhirat. Tutuh aja mau aku anum pang. Kalau anum sudah kau berpikir akhirat, selamat tuh, selamat. Jangan sampai sempianlah keracunan, sebagaimana keracunan orang kita kan sudah diracuni orang, bahwa kalau orang di agama ini, agama kalau mau urusi agama ini ketinggalan zaman, dunianya tertinggal, mandek pembangunan. Siapa bilang? Ikam mana remang pada itu? Karena kejadian diracuni, otaknya sudah diracuni supaya kita meninggalkan agama kita. Masa Nabi kita ini sempurna, semua ajaran sempurna, jadi kadang meninggalkan dunia. Wala takun kallan 'alan nas. Jangan ikam menjadi menyulitkan manusia. Berarti kan kita punya program. Cuma fa idza azamta, itu kan Quran, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila ikam sudah mantap, programnya sudah tertulis, progresnya sudah mantap, maka ikam
wa tawakkal 'ala Allah. Ikam bertawakal kepada Allah. Dan Islam kada menyuruh, bahkan Islam jangan sampai berhenti kita beribadah, bekerja. Fa idza faraqta fansab. Apabila ikam sudah selesai begawi, jangan selesai berdiri lagi ikam untuk melakukan perbuatan yang baik lagi. Kalau ikam sudah tamat membaca Quran sudah habis 30 juz, jangan tuntung di situ, ulangi lagi terus belajar, begawi terus, karena begawi itu ibadah, meningkatkan ekonomi kita beribadah. Orang Islam perlu sugih, ekonomi perlu dikuasai, perlu banyak duit. Pesan Nabi itu di akhir zaman perlu umatku banyak duit. Agamanya jalan itu ada duit, dunianya jalan itu ada duit. Ente kalau kada tapi berduit, pian kalau kada tapi berduit, biar nang kayak apa hebatnya pandir pian, disambat orang dianggap kantut. Tapi kalau pian banyak duit, kantut pian tuh ya dihormati orang. Jadi perlu banyak duit, tapi ibadah yang utama jangan sampai kita tinggalkan. Ibadah utama kita sembahyang 5 waktu, menuntut ilmu, selalu ilmu kita persiapkan untuk sanggup beribadah, sanggup takwa kepada Allah. Saya kira ini dulu. Minta maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ulun minta Fatihah untuk sahabat ulun, Pak orang Jakarta, Pak Chandrayana bin Surahman, minta baca surah Fatihah aja, mudahan sidin dimudahkan Allah Ta'ala segalanya ya, sampai di kuburan dinyamanakan lah. Ini insya Allah kada malam ini isuk dikuburakan Pak Chandrayana bin Surahman, orang Jakarta. Ada aja kawal orang Jakarta, Pak Surahman Pak Chandra bin Surahman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan a'udzu bika nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma fir lahum warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi anhu waj'al jannata maswa ma'wahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nama minkum taqabbal karim.